Medio. Halo, kamu sedang mendengarkan Kilas Kabar Nusantara. Podcast persembahan KG Radio Network menyajikan berita harian yang mengangkat keunikan dari berbagai wilayah Indonesia. Kilas Kabar Nusantara dapat juga didukung oleh pengiklan loh. Warga Sulawesi Selatan yang menggunakan layanan pinjaman online pinjol terus mengalami peningkatan. Kepala Otoritas Jasa Keuangan OJK Wilayah 6 Sulawesi, Maluku, dan Papua Sulampua Darwisman mengatakan outstanding pembiayaan pinjol atau sisa pinjaman yang belum dibayar debitur mencapai 928 miliar rupiah pada Mei 2023. Darwisman menjelaskan 359.454 akun rekening peminjam di Sulawesi Selatan. Pengguna didominasi oleh kalangan anak muda. Dipaparkan juga aspek kemudahan pinjol menjadi daya tarik, khususnya warga yang membutuhkan dana pinjaman cepat. Kepala OJK Regional 6 Darwisman menambahkan tingkat wan prestasi atau kelalaian penyelesaian kewajiban di atas 90 hari sejak tanggal jatuh tempo TWP 90 masih dalam batas aman, termasuk pengguna pinjol di Sulawesi Selatan yang mengalami tunggakan. Sejauh ini relatif masih rendah. Wilayah Malalayang, Ring Road, dan Pulau Bunaken adalah 3 daerah di Manado yang menurut data kantor ATR BPN Manado terkendala program pengukuran tanah sistematis lengkap PTSL. Alexander Wowiling, Kepala Kantor ATR BPN Manado mengatakan, pihaknya menemui kendala di wilayah tersebut seperti di Malalayang, banyak sertifikat induk yang sudah terdaftar, namun secara validasi fisik pihaknya sampai saat ini belum bisa menemukan dikarenakan pemilik tanah sudah menjual atau mengkafling tanah mereka dan belum mengetahui program PTSL dari Kementerian ATR BPN. Sementara pihaknya sendiri belum bisa mendata secara valid. Wowiling berharap ada inisiatif dari pemilik tanah untuk memvalidkan sertifikat induk untuk bisa dipetakan di peta KKP untuk mempermudah pihaknya melakukan pendaftaran. Pemerintah diminta bertindak tegas terhadap perusahaan pertambangan yang sudah habis izinnya karena aktivitasnya sudah tergolong ilegal. Kisworo Dwi Cahyono, Direktur Eksekutif Walhi Kalimantan Selatan mengatakan, dalam Undang-Undang Minerba sudah diatur hukuman bagi perusahaan pertambangan yang mangkir dari kewajibannya, baik terkait dengan kelengkapan dokumen perizinan maupun kewajiban reklamasi dan pemulihan lingkungan sekitar lokasi tambang. Bahkan perusahaan juga tak hanya wajib untuk membayarkan denda, tapi juga memastikan proses reklamasi berjalan dengan lancar sesuai ketentuan. Tindakan tegas itu menurutnya harus benar-benar dijalankan pemerintah agar tidak ada lagi perusahaan pertambangan yang melanggar aturan karena menganggap lemahnya penegakan hukum. Demikianlah Kilas Kabar Nusantara pagi ini.